terjadi di sekitar pertengahan tahun 2021 lalu. Jadi tahun lalu banget. Oh, baru nih berarti? Baru. Dan kejadian ini menimpa keluarga gue. Wow. Oh, ini jadi pengalaman pribadi? Ya, pengalaman pribadi. Oke. Wow. Jadi tahun lalu gue sekeluarga berangkat ke Surabaya buat nyusulin abang gue dan keluarga tuh emang tinggal di sana kan. Oke. Nah, gue dari Jakarta ke Surabaya bareng nyokap gue, bokap gue, sama adik gue namanya Sila. Oke. Nah, gue dari Jakarta ke Surabaya tuh mobilan, gitu. Nah, pas nyampe di Surabaya, biasanya kalau di Surabaya, gue tuh selalu tinggal di Hotel Wis Prime. Tapi di tahun lalu, akhirnya gue stay bukan di Wis Prime, tapi di hotel yang emang nggak bisa gue sebut namanya ini. Oke. Oke. Gue nyampe di Surabaya itu sekitar jam 5-an. Nah, sampai di hotel ini sekitar jam 6-an sore. Nah, pas nyampe di hotel itu, pertama kali gue masuk lobbynya, Bi. Nah, yang pertama kali gue rasain itu adalah kayak hawanya nih hotel serem banget gitu. Karena? Kayak beneran hotelnya hotel lama. Dan emang ini hotel lama gitu. Jadi vibes lama itu berasa banget gitu, Bi. Nah, dari interiornya, dekorasinya, tuh bener-bener kelihatan kalau misalnya ini hotel lama. Dan jarang banget dibenerin gitu loh menurut gue. Oke. Tapi antik atau emang gak keurus? Antik. Oh, Antik. Oke. Terus yang bikin gue ngerasa kalau misalnya ini hotel hawanya gak enak banget, di lobby yang gede itu, segede itu, gue cuma ngeliat ada satu resepsionis doang, Bi. Nah, gak ada siapa-siapa lagi selain keluarga gue dan resepsionis itu. Anjir, lu udah tahu hotel kayak gitu, kenapa lu masih mau stay di sana sih, Boy? Nah, jadi nyokap gue tuh ngide, Bi. Nyokap gue ngide emang karena bosan sama hotel yang itu tuh mulu. Nah, nyokap gue tahu kalau misalnya di hotel ini emang vibes-nya tuh antik banget. Nah, makanya nyokap gue ngide buat nyobain lah sekali-sekali nginep di sini. Iya, oke. Karena perjalanan gue dari Jakarta ke Surabaya itu mobilan, ya gue ngerasa di perjalanan capek banget kan. Benar. Pada akhirnya, abis gue check-in, gue masuk kamarnya. Pas gue masuk kamarnya, gue tuh sebenarnya pengen banget tidur, langsung tidur gitu. Cuman gue nggak bisa langsung tidur karena gue ngerasa kamarnya itu nggak kalah serem dibanding lobbynya, Bi. Oh, jadi sama seremnya. Sama, rasanya tuh sama. Interiornya juga interior lama, hawanya juga hawa-hawa nggak enak, lembabnya juga, gitu loh. Tapi untungnya, gue tuh tidur sama adik gue. Jadi gue buka 2 kamar, gue sama adik gue tidur satu kamar, nyokap gue sama bokap gue tidur satu kamar. Oke. Tapi tetap di lantai yang sama, tapi kamarnya beda sebelahan gitu. Oh, sebelahan ya. Nah, singkat cerita, sekitar jam 9-an malam, gue sama adik gue nyoba tidur. Oke. Nah, pas gue sama adik gue nyoba tidur, jujur tuh gue tidurnya pules banget, Bi. Nah, karena capek juga kan, di jalan lama kan. Tiba-tiba, sekitar jam 12-an malam, adik gue tuh ngebangunin gue. Adik gue ngebangunin gue karena katanya dia dengar ada orang yang ngetok-ngetok pintu kamar gue. Yaudah lah, nggak pakai lama, gue bangun dari kasur, gue jalan ke pintu buat buka pintunya. Nah, pas gue buka pintunya, ternyata, Bi, Nat, yang gue lihat di depan pintu kamar gue itu kosong. Gak ada siapa-siapa? Nggak ada orang sama sekali. Oke. Nah, gue mikirnya kayak, apa gue salah lihat kali, karena gue juga baru bangun kan. Dan gue, ngantuk gitu ya. iya, dan gue juga mikir mungkin adik gue si Sila ini salah denger juga. Iya. Nah, yaudahlah, gue bilang langsung ke dia kayak gini, kayak, tuh Sil, nggak ada siapa-siapa kan, gitu. Nah, adik gue bilang, ada, tapi Sila denger tadi ada yang ngetok, gitu. Ya gue bilang lah kayak, yaudah Sila lihat sendiri aja, nggak ada siapa-siapa kan, gitu. Adik gue jalan dari kasur ke pintu, dan dia lihat juga emang nggak ada siapa-siapa sama sekali. Pada akhirnya gue bilang lah, gue gedek juga, Bi. Nat, kayak gue lagi tidur dibangunin kayak gitu kan. Iya, benar. Ya gue bilang lah kayak, yaudah sekarang tidur aja yuk, udah malam juga, lagi dari tadi nggak tidur. Gue bilang kayak gitu. Ya udahlah, ngelihat ternyata nggak ada orang di depan pintu, gue sama adik gue ke kasur lagi untuk tidur. Iya. Baru banget gue mau nyoba tidur, tiba-tiba gue denger, Bi, Nat, ada lagi suara ketokan pintu. Tapi ketokan pintunya sekarang kayak gitu. Kayak digedor gitu ya? Kayak digedor-gedor gitu. Nah, untuk kali ini gue denger pakai kuping gue sendiri. Tadi kan gue dikasih tuh sama Sila kan, ada yang ngetok. Tapi saat ini gue denger sendiri, Bi. Nah, kalau ada orang ngetok-ngetok pintu gue. Nah, tapi gue mikir, gak mungkin lah, aneh banget. Baru banget gue ngeliat kalau misalnya tadi ada suara ketokan dan gue lihat gak ada orang, tiba-tiba suara ketokan itu datang lagi. Gitu kan. Jujur gue takut, Bi, Nat, mendengar ketokan itu. Sampai pada akhirnya gue mencoba nelpon nyokap gue. Nyokap gue ngangkat, gue langsung cerita lah,
Mah, tadi dia denger mah sama Sila, ada orang ngetok-ngetok pintu segala macem lah. Pas dibuka ternyata nggak ada orang. Nah ini sekarang ngetok-ngetok lagi nih, gitu. Nah nyokap gue bilang, hah beneran dek gitu, beneran. Nah pada akhirnya gue minta nyokap gue buat ngecek siapa sebenarnya ngetok pintu kamar gue. Oke. Nah tadi kan gue bilang kan, kamar gue sama kamar nyokap gue sebelahan. Nah berarti nggak ada 1 menit dong buat keluar dan ngecekin pintu kamar gue kan. Iya benar. Telepon udah dimatiin sama nyokap gue tungguin tuh nyokap gue buat masuk kamar gue, buat ngasih tahu siapa yang ngetok di luar kan. Iya. Hampir sekitar 2 menitan, gue tuh nungguin nyokap gue kok nggak nyamper gue gitu loh Bi. Nah gue pengen nelpon tuh nyokap gue. Pas gue mau nelpon nyokap gue, tiba-tiba nyokap gue nelpon gue duluan. Nah gue angkat lah, gue tanya, mah kok nggak kamar Ade sih mah gitu. Nyokap gue bilang, Dek maaf banget, mama nggak jadi ke kamar Ade ya. Ade coba tidur aja, paksain tidur sama Sila. Nah gue bilang lah kenapa sih mah gitu, karena gue jujur kan takut kan Bi. Tiba-tiba denger nyokap gue nggak jadi nyamper gue rada sebel gitu loh. Nah nyokap gue ngomong lagi, Dek sebenarnya mama jadi takut gitu. Gue tanya lah, hah kenapa mah, takut kenapa emang gitu. Nah di situ nyokap gue cerita, ternyata pas nyokap gue keluar kamar, baru banget nyokap gue tuh nengok ke arah kamar gue. Nyokap gue lihat Bi, Nat, di ujung koridor nyokap gue lihat ada sosok cewek ngebelakangin nyokap gue, tinggi banget sampai kepalanya nyentuh langit-langit hotel. Jadi, nah di situ nyokap gue jadi takut buat nyamperin gue dan balik lagi ke kamarnya. Nah karena di situ gue tahu nyokap gue nggak jadi nyamperin gue, dan gue di situ posisi takut banget juga kan. Akhirnya gue sama adik gue maksa tidur lah di malam itu, dan akhirnya bisa tidur dan nggak ada lagi kejadian lain setelah suara ketokan itu. Kebesokannya gue sama keluarga gue nyamper abang gue, jalan-jalan lah, foto-foto Surabaya, makan segala macem. Nah di sepanjang jalan tuh gue sama nyokap gue tuh masih ngomongin kejadian yang tadi Bi, Nat, kejadian semalam gitu. Nah gue bilang ke bokap gue, Pak apa kita check out aja ya, abis Ade takut kemarin gitu. Nah bokap gue bilang, ya nggak apa-apa Ade, dari hotel sini ke ya nggak apa-apa Ade, dari hotel sini ke rumah abang kan deket, daripada pindah-pindah lagi malas papa gitu. Kayak pada akhirnya bokap gue ngomong kayak gitu, ya gue pasti nurut dong. Pada akhirnya ya udah, singkat cerita gue jalan-jalan sekitar jam 7 malam, gue kembali lagi ke hotelan tadi. Sekitar jam 7 malam gue udah nyampe kamar hotel. Di situ tuh posisinya gue sama Sila mau mandi, tapi gantian gitu. Sila duluan abis mandi, kelar Sila baru gue. Nah adik gue udah beres mandi, gue masuk langsung kamar mandi buat mandi kan. Nah pas gue lagi mandi, gue denger Bi, Nat, telepon kamar gue tuh bunyi mulu nggak berhenti. Kan gue di situ posisi lagi mandi kan, ya gue teriak lah ke Sila, Sila angkat Sil teleponnya. Tapi adik gue nggak nyaut. Udah lah gue lanjut mandi lagi kan, tapi itu telepon tetap bunyi. Nah karena gue tahu telepon tetap bunyi dan adik gue nggak nyaut, gue buru-buru tuh gue beresin mandi gue buat ngangkat teleponnya. Nah pas gue keluar kamar mandi, memang ternyata nggak ada adik gue. Di situ gue angkatlah teleponnya kan, kayak halo. Itu sekitar jam berapa Moy? Sekitar jam 8-an malam Nat. Gue angkatlah kan teleponnya, halo gitu. Nah si mbak resepsionis ini ngomong, Mas dari kamar sekian ya, nyebut kamar gue, nomor kamar gue. Gue bilang, ya mbak kenapa gitu. Si mbaknya ngomong lagi, iya mas saya mau ngasih tahu, jadi tadi kita udah ngecek pesanan mbaknya nggak ada, susu bayinya nggak ada mas, di mana ya? Nah gue bingung, susu bayi, padahal gue nggak mesen gitu. Tapi gue mikir mungkin Sila kali yang mesen kan, soalnya resepsionisnya juga bilang kan mbaknya, ya pasti Sila kan. Tapi gue tanya lagi, tapi bener mbak yang mesen susunya tuh di kamar ini? Iya di kamar sekian kan, nyebut lagi nomor kamar gue. Terus gue bilang lah kayak, oh iya mbak mungkin ada saya kali yang mesen, coba saya cross check dulu ya, makasih mbak gitu. Iya sama-sama mas. Ya udahlah, gue tutup teleponnya, gue langsung ngechat Sila. Gue chat lah kayak, di mana sih Sil gitu. Sila jawab, di kamar mama. Sila habis mandi langsung kamar mama. Gue tanya, tadi Sila emang pesen susu bayi? Sila jawabnya, ah enggak gitu. Nah gue jujur ada bingung, karena Sila bilang nggak mesen kan. Tapi balik lagi, resepsionisnya bilang yang mesen mbaknya. Ya kan gue cuma tidur sama Sila kan. Nah tapi gue mikirnya ya mungkin mbaknya salah kamar juga kali, bukan gue nelpon tapi ngiranya dari nomor gue, dari kamar gue nelpon.
Nah di malam itu, yang kalau kemarin gue tidur sama Sila, tapi di malam ini gue tidur sendiri Bi. Nah, karena Sila tuh masih takut banget akan kejadian semalam. Jadi Sila milih buat tidur sama nyokap gue, nyempil di tengah. Iya. Jadi mau nggak mau gue tidur sendiri dong. Sejujurnya tuh gue juga takut gitu loh akan kejadian semalam. Makanya gue tidur pun aja sampai minta cewek gue video callan gitu loh, nemenin gue tidur gitu. Nah sekitar jam 12-an malam, akhirnya gue bisa tidur. Nah tiba-tiba pas gue lagi tidur, gue kebangun karena gue ngerasa kasur gue tuh kayak goyang gitu Bi. Nah, lo bisa bayangin nggak kalau misalnya ada orang yang baru duduk atau baru tiduran di kasur lo gitu. Pokoknya ada orang di sebelah lo lah. Pasti kasur lo geter dong. Apalagi lo pertama tidur sendiri, ya kan. Nah posisinya tuh gue madep belakang, madep tembok. Jadi gue nggak tahu siapa yang ada di belakang gue gitu. Gue lanjut tidur lagi karena gue mikir ya mungkin itu Sila juga kali pindah kamar kan, kamar gue lagi. Nah tiba-tiba Bi, untuk kedua kalinya gue kebangun lagi. Nah gue sekarang kebangun karena gue bisa denger dengan jelas banget di belakang gue itu ada suara bayi nangis. Anjing. Lu kebayang kan suara bayi nangis kayak gimana? Iya. Itu yang gue denger malam itu. Wah. Nah jujur gue takut banget Bi. Nah ditambah lagi gue ngerasa di belakang gue ini, di kasur gue ada orang lain selain gue gitu loh. Iya. Nah gue mencoba memberanikan diri buat nengok dan ngeliat siapa yang ada di belakang gue. Gue pelan-pelan nengok ke belakang gue dan akhirnya gue tahu siapa yang ada di belakang gue. Siapa? Ternyata di belakang gue ada kuntilanak lagi duduk di ujung kasur. Anjing. Dan kuntilanak itu ngegendong bayi. Bangsat. Oh, jadi Jadi- dia yang minta susu. Nah gue tuh kepikiran karena itu juga gitu loh. Karena gue lihat ada sosok kuntilanak itu megang bayi, gue langsung kepikiran tuh kayak apa jangan-jangan yang dari kamar gue buat minta susu itu si kuntilanak ini. Iya. Di situ posisi gue takut banget Bi. Nah, gue langsung buru-buru pindah ke kamar nyokap gue. Gue minta maksa tidur berempat nyempil karena sejujurnya gue udah nggak bisa tidur sama sekali. Iya. Apalagi gue harus tidur sendiri di kamar itu gitu loh. Udahlah, akhirnya malam itu lewat. Gue tidur berempat nyempil satu kamar. Nah kebesokannya pas gue mau check out, kan barang-barang gue banyak banget ya bawaannya. Nah gue nelpon tuh orang buat ngebantuin gue ngangkat barang kayak helpernya gitu lah. Nah posisinya nyokap gue, adik gue, sama bokap gue tuh udah turun duluan. Nah gue sama si helper ini masih di atas buat ngangkutin barang. Oke. Nah pas lagi ngangkutin barang, masih di lantai yang sama ya di kamar gue juga itu, gue nanya sama bapak-bapak ini, kayak Pak, di sini tuh ada penunggunya ya? Nah di situ tuh bapaknya cuma diem doang Bi. Nah cuma nengok ke arah gue, melengos lagi, diem, ngatur barang lagi. Anjing. Oh. Nah gue liat bapaknya kayak gitu, ya gue lanjut cerita lagi aja lah kan. Iya. Saya 2 malam tinggal di sini, 2 malamnya saya digangguin Pak, gitu. Nah denger gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba bapaknya ngomong gini ke gue, digangguin sama yang mana Mas? Banyak nih berarti ya. Iya, yang lidahnya panjang atau yang bayinya nangis mulu. Wah anjing. Nah pas bapak yang ngomong kayak gitu Bi, nah, gue takut banget demi Allah. Gue takut banget karena ya kalau misalnya bapak bisa ngomong kayak gitu, sosok yang gangguin gue dan adik gue, si kuntilanak yang bawa bayi itu, ternyata emang udah pada tahu kan. Dan gue ngerasa gue diganggu sama penunggu di hotel ini. Anjir. Bener-bener. Tadi kan lu bilang kata bapaknya ada 2 sosoknya. Iya. Yang lidahnya panjang sama yang bayinya suka nangis. Iya. Yang lu lihat yang bayinya suka nangis kan? Iya. Berarti yang lidahnya panjang bentuknya kayak gimana ya?